Keke mendengarkan kata-kata Feng Tianxing dengan linglung. Dia tidak merasakan kengerian. Tetapi pada saat itu, dia merasakan ketidakberartiannya sendiri. Sejak dia mengetahui bahwa dia tidak memiliki banyak bakat untuk berkultivasi, kehidupan Keke telah dicemooh, dan kebenciannya terhadap iblis lebih dari itu. Dia membenci semua iblis, ingin mencabik-cabik mereka. Tetapi dia tidak memiliki penglihatan seperti itu. Sebelum melihat Feng Tianxing, keluarga adalah seluruh dunianya. Sekarang, di bawah bimbingan Feng Tianxing yang disengaja, kebencian ini telah berubah. Apa gunanya menghancurkan keluarga? Seluruh dunia harus dihancurkan, dan kematian mereka digunakan untuk membuktikan keputusan mereka yang salah. Apakah kamu tidak memandang rendah aku? Kemudian hancurkan dunia, sehingga kamu tidak bisa hidup. Pada saat itu, mata Keke bersinar lagi, dan matanya menjadi semakin ganas. Satu kalimat memunculkan sifat asli Keke. Feng Tianxing tersenyum tipis, dan kesadarannya kembali ke tubuh utamanya, meninggalkan tiruan manusia ini untuk bersenang-senang dengannya. Pikiran yang tidak normal, hanya perlu dibimbing dengan baik. Setelah kesadaran Feng Tianxing kembali ke tubuh utamanya, kebetulan sekelompok laksamana memasuki balai kota utama dengan wajah sedih. Laksamana Feng, ketidakpuasan dan kritik di yurisdiksi kami telah meningkat dalam beberapa hari terakhir, dan kami tidak dapat menekannya. Laksamana Feng tidak punya orang lain di sini, jadi katakan saja padaku, kapan kebenaran akan terungkap, kapan iblis itu akan kembali ke wilayah kita. Sudah ada orang bodoh yang membuat masalah di wilayahku, mengatakan bahwa manajemen Laksamana Feng tidak baik. Jadi aku memotongnya. Berita yang dibawa oleh kelompok laksamana ini tidak melebihi ekspektasi Feng Tianxing. Seperti yang dia harapkan di awal, iblis-iblis ini hanya membutuhkan seorang pemimpin yang dapat melawan kehampaan dan menang terus-menerus. Adapun siapa dia, apa identitasnya, dan berapa banyak hal memalukan yang telah dia lakukan, tidak masalah. Yang benar-benar penting adalah bahwa mereka harus menyesuaikan diri dengan keinginan iblis untuk terus melawan kehampaan, dan untuk dapat terus mempertahankan serangan terhadap kehampaan. Bukan pemimpin seperti dirinya yang berpegang teguh pada itu dan terus maju. Maju dengan sikap maniak dan langsung menghancurkan kehampaan. Inilah estetika kekerasan yang sesuai dengan estetika iblis. Dan itulah pemimpin yang paling mereka inginkan. Terus terang, Feng Tianxing adalah praktik ras manusia, bukan praktik ras iblis. Di masa lalu, hal-hal ini bukanlah masalah besar ketika saya memenangkan pertempuran berturut-turut, tetapi sekarang setelah saya dikalahkan, hal-hal ini secara alami akan mengemuka. Selain itu, tidak ada yang bisa dilakukan saat Anda tidak berada di atas panggung, tetapi lebih dari 1000 kali saat Anda berada di atas panggung. Ini adalah ujian otoritas Anda. Feng Tianxing terdiam sesaat sebelum berbicara. Terus sembunyikan. Biarkan hantu dan ular itu keluar untuk bermain sebentar, dan kamu tidak perlu menghadapinya untuk sementara waktu. Saat kesempatan sudah matang, seseorang akan mengurus mereka semua. Ini adalah inovasi untuk iblis di bawah yurisdiksi kami. Semua orang tahu bahwa Void memiliki terlalu banyak metode melawan iblis kita. Kita harus menukar darah untuk menghentikan iblis ini dan beralih sesuai dengan faksi yang menguntungkan Void. Mengubah taktik membutuhkan lebih dari satu kepala si bodoh yang terburu-buru. Kata-kata Feng Tianxing menyebabkan semua laksamana yang hadir terdiam. Dengan pembersihan skala besar seperti itu, hilangnya tenaga kerja setidaknya bisa 1/10. Ini adalah perombakan internal yang sangat besar. Para laksamana yang hadir semuanya terdiam. Pertama, karena perang telah dimulai, tenaga kerja telah menjadi sumber daya terpenting. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan jumlah yang tidak pasti yang menguap begitu saja. Alasan kedua adalah metode Feng Tianxing terlalu kejam. Pembersihan skala ini berada di luar imajinasi orang biasa, dan mereka tidak dapat melakukannya. Mungkin lebih tepat menyebut Feng Tianxing mendominasi. Melihat para laksamana diam, Feng Tianxing tahu sudah waktunya untuk memberi mereka dorongan. Jangan panik, semuanya. Kali ini aku telah meminjam bala bantuan dari keluarga Ke, salah satu garis keturunan kuno dan salah satu naga yang terkubur. Ada total 10 pembangkit tenaga pembentuk kepompong. Jika mereka mengambil tindakan, kamu tidak akan melakukannya. Tidak harus bertarung dalam pertempuran ini. Khawatir tentang kehilanganmu. Kali ini lawan kita adalah 8 kekosongan. Kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Jika kita bisa menikah dengan keluarga Ke di masa depan, akan ada lebih banyak kesempatan seperti ini, dan situasi kita akan lebih aman. Kata-kata Feng Tianxing membuat para laksamana yang hadir menghela nafas lega. Tidak harus menghadapi kehampaan dalam waktu singkat. Hilangnya tenaga kerja sepertinya bisa ditanggung sedikit. Tapi mereka masih belum punya dasar. Jika ini membangkitkan naluri tradisional iblis dan melompat keluar satu persatu untuk membuat masalah, itu tidak akan membunuh semua iblis, bukan? Feng Tianxing melihat bahwa semua orang tidak menanggapi, jadi dia melanjutkan dengan suntikan kedua dari kardiotonik. Kali ini saya hanya menargetkan setan yang memimpin dalam membuat masalah.
Semua setan lainnya akan dikirim ke yurisdiksi saya untuk hukuman atas tuduhan pengkhianatan. Saya akan membujuk orang dengan alasan. Beberapa dari mereka bertindak terlalu radikal. Silakan jaga mereka untukku. Setelah 2 tonik ini turun, para iblis yang hadir menghela nafas lega. Mereka telah mengambil keputusan. Hilangnya tenaga kerja kali ini tidak akan melebihi 1%, bahkan mungkin 1/1000. Dan tidak semua dari mereka terbunuh. Jumlah iblis di dalam kota utama tidak akan berkurang banyak. Dan kekuatan serta status mereka tidak akan banyak terpengaruh. Baru kemudian dia dengan enggan setuju. Awalnya, Feng Tianxing memiliki agen perangsang jantung lainnya. Tetapi melihat bahwa semua iblis setuju, wajar untuk menabung sebanyak mungkin. Dia tidak akan memiliki sikap yang baik terhadap iblis. Sekarang tugasmu adalah mengirim orang untuk membantu Laksamana Yan menjaga perbatasan, dan kemudian berpatroli di wilayah di bawah yurisdiksimu untuk mencegah masuknya kekosongan. Kembali dan tunggu waktunya. Aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Setelah memesan orang luar ini, setelah mereka pergi, Feng Tianxing berbicara dengan Xie Ming dan Jiang. Kali ini pasti akan ada pemberontakan di dalam ras iblis, jadi pindahkan prajurit dari rumah Laksamanaku ke sini. Selain perbaikan internal, tindakan Feng Tianxing kali ini juga memiliki tujuan yang kurang penting, yaitu membiarkan kehampaan mengendurkan kewaspadaannya. Semakin intens patroli di sisi saya, semakin siap perbatasan, semakin lemah dan agresif tentara yang ditempatkan di kota utama dan rumah Laksamana akan terlihat. Fight ini memiliki IQ, dan ada 8 di antaranya. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak menyelidiki diri mereka sendiri. Mereka memiliki cukup banyak orang dan cukup waktu untuk tidak bertanya tentang informasi dasar tersebut. Dari sudut pandang Fight, iblis yang ditempatkan di kota utama sangat lemah. Terlihat bahwa dia sekarang telah mengumpulkan semua kekuatannya di perbatasan. Dengan cara ini, Fight dapat mengambil risiko melancarkan serangan terhadap tentara. Karena ini adalah pertempuran yang berisiko, ledakan tiba-tiba dari kekuatan tempurnya yang tersembunyi adalah kunci keputusan akhir. Membungkus kasa berdarah di sekitar lengan yang utuh dengan santai, Feng Tian berkata dengan keras. Kirim pesanan. 3 hari kemudian, saya akan memeriksa pasukan iblis.